Thank you very much, Vladimir. Next time in Moscow. Oh, that's an interesting one. No, I'll get a little heat on that one, but I can see it possibly happening. Thank you very much, Vladimir. And thank you all. Thank you. Look, as far as I'm concerned, there's no deal until there's a deal, but we did make a lot of progress. Jumat 15 Agustus 2025, Alaska menjadi pusat sorotan dunia, di mana pada saat itu terjadi pertemuan dua sosok pemimpin besar, Donald Trump, Presiden Amerika, dan Vladimir Putin, Presiden Rusia. Bukan karena dua sosok pemimpin besar yang menjadi sorotan, tapi tujuan dari pertemuan tersebut. Dengan slogan mengejar perdamaian, Donald Trump menyambut Vladimir Putin dengan hamparan karpet merah di bumi Alaska dan manuver jet tempur di langitnya, menandai ini pertemuan yang sangat penting dan bersejarah untuk mencapai sebuah tujuan besar. Ya, sebut saja tujuan itu untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina yang sudah berlangsung 3,5 tahun. Namun, di balik harapan besar, muncul pertanyaan besar. Apakah pertemuan ini akan membuahkan hasil? Atau hanya sekedar manuver politik? Yuk kita telusuri untuk menemukan jawabannya. Dimulai dengan jabat tangan paling istimewa di dekan ini, di mana banyak analis menyatakan baik Trump maupun Putin sudah saling adu kuat untuk menunjukkan siapa alfa di antara mereka. Dari langit Alaska, jet tempur B-2 bomber dan juga pesawat siluman yang mengiringi juga menambah istimewanya pertemuan ini. Sekali lagi, ini adalah pertemuan yang bersejarah, yang bertujuan untuk menghentikan agresi Rusia ke Ukraina, di mana seperti kita tahu Rusia telah lebih dari 3 tahun menginvasi Ukraina, dengan wilayah Ukraina kurang lebih 19% telah dikuasai oleh Rusia. Ada beberapa hal yang membuat para analis merasa pesimis terhadap keberhasilan pertemuan ini. Yang pertama, Putin tidak menganggap Donald Trump sebagai penengah, tetapi merupakan bagian dari Ukraina. Kemudian yang kedua, Putin tidak akan melepaskan wilayah Ukraina yang sudah dianeksasi oleh Rusia, seperti tuntutan Zelensky. Artinya, perang akan terus berlanjut jika Ukraina masih mau mengambilnya kembali. Sebab anggapan Rusia, daerah yang sudah dianeksasi oleh Rusia merupakan bukti kemenangan Rusia. Dan Putin terus mengancam akan menguasai wilayah lebih banyak lagi jika Zelensky, Ukraina belum menyerah. Yang ketiga, di sisi lain, Zelensky tidak mungkin menyerahkan wilayahnya kepada Rusia. Ukraina ngotot akan berjuang terus sampai pasukan Putin mundur tanpa syarat dari Ukraina. Ya, benar saja. Meski berjalan positif dan terdapat poin-poin yang saling dipahami, namun kesepakatan untuk genjatan senjata
belum terjadi hingga pertemuan usai. Setelah kurang lebih 3 jam pertemuan berlangsung dengan Trump ditemani delegasi Amerika Serikat, Steve Witkoff dan Rubio, serta Putin yang disertai tangan kanannya, Lavrov. Pertemuan berakhir tanpa tercapai kesepakatan yang nyata untuk mengakhiri perang di Ukraina, baik sementara maupun permanen. Upaya Trump untuk mengamankan gencatan senjata tidak berhasil dan tidak ada konsesi militer yang diberikan oleh Putin. Thank you very much, Vladimir. Next time in Moscow. Oh, that's an interesting one. I don't know. I'll get a little heat on that one, but I can see it possibly happening. Thank you very much, Vladimir, and thank you all. Kedua pemimpin itu muncul untuk mengumumkan hasil. Meski disebut ada kemajuan yang positif, namun satu hal yang jelas tidak ada kesepakatan yang dihasilkan. Pertemuan selanjutnya akan kembali dijadwalkan. Namun yang mengejutkan, tiba-tiba Putin mengusulkan agar pertemuan berikutnya dilaksanakan di Moskow. Jelas ini bukan hal yang mudah bagi Trump. Kenapa? Karena akan sulit meyakinkan Zelensky, Presiden Ukraina, untuk terbang ke Moskow. Thank you very much, Vladimir. Next time in Moscow. Oh, that's an interesting one. I don't know. I'll get a little heat on that one, but I can see it possibly happening. Thank you very much, Vladimir, and thank you all. On that one, but I can see it possibly happening. Thank you very much, Vladimir, and thank you all. Thank you. Look, as far as I'm concerned, there's no deal until there's a deal, but we did make a lot of progress. Memang, meskipun Trump mengatakan ada banyak poin kesepakatan, tapi Trump juga menyebut bahwa beberapa poin penting juga masih belum terselesaikan. Kedua belah pihak juga tidak menguraikan dengan komitmen yang mengikat, dengan ketiadaan kerangka kerja untuk menghentikan permusuhan, dan mengisyaratkan perang akan terus berlanjut untuk saat ini. Meski begitu, Trump menggambarkan pertemuan tersebut sebagai sesuatu yang sangat produktif, bahkan memberi nilai 10. Meski tanpa kesepakatan konkret, Trump juga nampak senang karena Putin banyak memujinya, seperti soal menyebut bahwa Trump dapat menghentikan perang jika Trump terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat. On that one, but I can see it possibly happening. Thank you very much, Vladimir, and thank you all. Thank you. Look, as far as I'm concerned, there's no deal until there's a deal, but we did make. Melihat pertemuan Trump dengan Putin, banyak analis menilai bahwa Putin banyak memperoleh poin dalam pertemuan tersebut. Putin meraih keuntungan simbolis besar saat ia disambut layaknya kepala negara setara Amerika Serikat. Jet tempur di udara, karpet merah, lalu masuk ke dalam mobil limusin yang sama. Dalam diplomasi, ini bukan sekedar protokol. Ini pesan simbolis yang dapat diartikan Rusia diperlakukan setara dengan Amerika Serikat. Meski Rusia dalam banyak hal sedang diisolasi oleh Barat akibat menginvasi Ukraina.
Hal ini dapat bermakna bahwa Amerika Serikat melihat Putin bukan lagi sebagai pemimpin terasing dan terisolir, melainkan pemimpin yang diundang ke meja perundingan besar. Selain itu, Putin juga tidak memberikan konsesi apapun. Dalam hal ini, jika biasanya pemimpin negara akan mendapatkan pengakuan atau sambutan besar jika menawarkan konsesi, seperti genjatan senjata, penarikan pasukan, atau kesepakatan politik lainnya. Tapi kali ini Putin tidak memberi apapun secara konkret. Dia hanya hadir, jabat tangan, dan pulang dengan poin plus secara simbolis. Rusia kembali ke panggung global. Dan pada akhirnya pengakuan dari Trump tergambar saat Trump mengatakan bahwa Rusia memiliki kekuatan yang sangat besar, sesuatu yang tak dimiliki oleh Ukraina. Saat Trump bertemu Putin di Alaska, Zelensky, Presiden Ukraina, memberikan reaksi dengan menyebut bahwa Rusia terus menyerang Ukraina di tengah negosiasi. Menurut Zelensky, apa yang dilakukan Rusia menunjukkan banyak hal. Ia pun langsung mengadakan pertemuan dengan pemimpin Eropa usai pertemuan Trump dengan Putin di Alaska, dengan sekali lagi menekan bahwa Rusia harus mengakhiri perang yang telah dimulainya sendiri dan telah berlangsung selama bertahun-tahun. Pembunuhan harus dihentikan dan pertemuan para pemimpin diperlukan. Setidaknya Ukraina, Amerika, dan Rusia, yang justru dengan format yang begitulah keputusan efektif dapat dicapai. Sementara itu, di Alaska, dalam jumpa pers, setelah bertemu Putin, Trump mengatakan bahwa ia akan menghubungi NATO dan Zelensky untuk memberitahu mereka tentang hasil pertemuan, dan mudah-mudahan menuju pada suatu kesepakatan. Trump menyatakan kemajuan besar telah dicapai, dan Putin mengatakan ia berharap ini akan mengarah pada perdamaian. Pada akhirnya pertemuan Alaska selesai tanpa genjatan senjata, tanpa kesepakatan yang nyata, tapi dengan satu pesan kuat. Putin pulang dengan poin simbolik positif. Ia tidak memberi konsesi apapun, namun berdiri sejajar dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, dijemput jet tempur, disambut karpet merah, dan bahkan meninggalkan janji yang mengejutkan. Mungkin pertemuan berikutnya di Moskow.